Perkenalkan, nama saya Caca Ramadhani Prasetyo dengan NIM 2310801003. Saya dari prodi S1 Psikologi dari kelas A. Halo guys, saya Destialia Prabowo dengan NIM 2310801020. Saya dari Prodi S1 Psikologi dan dari kelas A. Halo guys, perkenalkan nama saya Dina Priyanti dengan NIM 2310801021. Saya dari S1 Prodi Psikologi dari kelas A. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah perkenalan, mari kita masuk ke topik yang akan kita bahas. Ya. Jadi, topik yang akan kita bahas kali ini itu tentang kesehatan fisik dan juga mental. Kira-kira seberapa antusias sih kalian dalam membahas topik ini? Kalau saya pribadi sangat antusias sekali dan sangat bersemangat sekali ya, yang dimana kita ketahui bahwa banyak banget berita dan kasus yang menyebar luas ya tentang Iya. kayak tentang adanya bunuh diri karena faktor kesehatan mental yang kurang baik. Udah, kalau dari aku sendiri itu aku juga sangat antusias karena kita harus perlu mengulik lagi betapa pentingnya kesehatan mental gitu. Yang tadi sudah kalian katakan bahwa mungkin banyak dari remaja-remaja yang bunuh diri gitu. Mungkin kita harus lebih aware lagi kepada lingkungan sekitar dan harus lebih kayak menjaga satu sama lain untuk kesehatan mental kita. Betul sekali. Oke, menurut Kak Desti nih, seberapa penting sih kesehatan fisik dan batin? Menurut saya pribadi itu sangat banget penting ya karena Ya, dua itu sangat berkaitan dan sangat berkesinambungan ya. Ya. Mungkin kita akan membahas sedikit tentang kesehatan fisik terlebih dahulu ya. Iya. Jadi kan kalau kita mau melakukan kegiatan atau aktivitas, terutama yang dilihat adalah kesehatan fisik ya. Jadi kita tuh sangat perlu dan harus diperhatikan secara menyeluruh tentang kesehatan fisik kita. Ya. Karena fisik kita itu kan yang mendukung tubuh kita untuk gerak dan melakukan aktivitas ya. Yang kedua ada kesehatan batin. Nah, kesehatan batin teman-teman itu juga sangat penting karena kalau misalkan batin kita tuh merasakan sakit atau merasakan kurang sehat itu akan berpengaruh ke mood kita, kestabilan mood ya. Terus ke jalan pemikiran kita yang tadinya mungkin kita bisa berpikir dengan jernih dan baik, jadinya mungkin emosi dan salah memilih pilihan ya, jadi terlalu gegabah kayak gitu loh. Emosinya gampang menggebu-gebu Iya gitu betul ya. betul. Jadi ya penting sekali menjaga kesehatan batin dan fisik ini. Kira-kira nih, kalau misalnya ada orang yang batinnya sakit, Ya. itu bisa berdampak nggak sih ke fisik kita? Kalau menurut aku itu misal batin kita sakit itu berdampak ya ke kesehatan fisik kita karena kan kalau misal batin kita sakit tuh kita lebih cenderung ke stres gitu kayak mengurung diri kayak pola makan kita tuh jadi kurang itu Terganggu semuanya gitu ya. iya itu membuat fisik kita itu kayak lebih kurang aja gitu. Betul, melemah ya fisiknya. Iya, nah kalau kita stres juga itu kan kita tahu stres itu juga bisa memicu kita untuk memicu kita untuk terkena berbagai penyakit gitu. Jadi kita harus lebih menjaga diri kita. Diri kita. Karena kan poin utamanya ada di otak dan pemikiran ya. Ya, Kan di sekitar kita banyak nih orang yang ternyata terkena gangguan mental, cuman mereka lebih nunjukin sisi happy-nya, itu nutupin kesedihannya. Nah, menurut kalian tuh kenapa mereka lebih nutupin kesedihannya gitu? Mungkin kalau saya pribadi ya, ini ngambil contoh dari diri saya sendiri. Iya. Saya itu punya pemikiran dan saya mengupayakan hal ini untuk tidak membagi energi yang negatif kepada orang lain. Saya juga nggak pengen apa yang sedang saya rasain seperti kesedihan atau merasa apa ya gagal dan lain sebagai hal itu orang lain tuh jadi tahu karena jatuhnya tuh nanti kita dikasihanin karena kan saya nggak pengen ya kayak hidup saya terlihat menyedihkan tuh saya tidak pengen ya. Saya tuh pengennya orang lain tuh taunya ya saya baik-baik aja, saya di sini bahagia kayak gitu. Kayak orang yang nggak punya masalah gitu. Iya. Bener, padahal setiap orang pasti punya masalah ya guys. jadi kita lebih pinter-pinter aja Iya nutupin benar kesedihan benar. kita sih. Mungkin orang-orang yang seperti itu juga orang-orang yang sepemikiran sama saya kali Iya, ya. iya, mungkin. Mengusahakan kalau bisa tuh orang lain jangan
tahu dan jangan merasakan apa yang lagi kita rasain kecuali tentang kebahagiaan kayak Iya. gitu. Biar aura negatifnya tuh nggak terpengaruh ke yang lain juga gitu Iya ya. benar, kita harus berbagi menjadi orang yang positive vibes teman-teman. Vibes. Benar sekali. Paling positif vibes. Tapi mungkin perspektif orang itu kan beda-beda ya. Iya. Mungkin kalau misal orang itu ada masalah, mungkin lebih orang itu tuh lebih pengen cerita gitu. Ada orang yang seperti itu. Iya, Iya. ada juga orang yang seperti itu. Tapi nggak sedikit juga dari orang yang memilih untuk mengekip masalahnya sendiri dan menyelesaikannya sendiri, Iya, iya. walaupun tetap butuh teman cerita. Tapi ke orang-orang terdekat aja sih, Iya, Pak. enggak. Iya, tidak. Nggak sembarang orang. Iya, karena takutnya kan nanti oversharing ya. Iya, Kalau iya, udah oversharing tuh kan pasti kayak mikir, kira-kira apa yang tadi aku ceritain tuh bocor nggak ya? Nah, itu kan nambah beban lagi tuh. Nah, itu menghindari hal-hal yang kayak gitu aja sih. Kalau boleh tahu nih, menurut kalian berdua, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental yang menurut pendapat saya ya, Ya. orang yang mentalnya sehat itu berarti orang yang emosionalnya terjaga, orang yang emosionalnya baik, orang yang kejiwaannya juga sehat. Sehat. Iya benar. Jadi apa ya, melakukan aktivitas sehari-hari itu dengan nyaman, dengan tentram, dengan bahagia. Jadi tidak ada pemberontakan antara batin dan pikiran. Biasanya kan orang-orang yang sulit mengerjakan apa ya, kegiatan dengan baik itu dengan maksimal itu kan karena adanya bentrok antara ya antara batin dan pemikiran itu sering banget bentrok. Iya. Itu bisa ngaruh. Iya itu ngaruh banget karena gimana ya, memang kan skalanya yang ada kita lakuin sekarang itu kan otak pusat utamanya itu ada di otak ya. Ya, Tapi bagaimana kita melakukannya dengan baik, dengan maksimal itu kan tergantung dengan suasana hati Iya, kita, iya. suasana Mood batin lah. kita. Iya benar, mood. mental kita gitu. Betul sekali. Saya mau tanya nih ke Kak Dini, Iya. gimana sih menurut Kak Dini cara buat ngasih ilmu ke masyarakat gitu? Kalau dari aku sih ngasih ilmu ke masyarakat tentang kesehatan mental, mungkin aku bakal ngasih tahu ke mereka bahwa kesehatan mental itu penting ya. Karena kan kita ketahui ini di Indonesia ini, ya mungkin negara-negara banyak kesehatan mentalnya terganggu, terutama di Indonesia lah. Ya. Iya, kesehatan mentalnya itu paling tinggi itu pada remaja. Remaja banyak yang mengalami kesehatan mental karena mungkin ada beberapa faktor seperti mereka memiliki masalah-masalah seperti masalah keluarga, mungkin masalah percintaan dan mungkin masalah Pertemanan ya. Iya, pertemanan. Sering itu. Iya. Cenderung ke pertemanan Iya ya. sih. Tapi menurut aku sih dengan itu kita harus lebih aware lagi kepada lingkungan sekitar. Iya, betul. Nah, kalau orang yang mengalami kesehatan mental, kita harus lebih kayak harus merangkul. Apakah kamu mau cerita gitu? Harus lebih kayak ke peduli gitu. Ini untuk orang yang mentalnya kurang baik ya. Iya. Baik, iya. Kan biasanya kan di sekitar kita kan kalau misalnya kita di mental yang kurang baik itu selalu dicap kalau misalnya itu kurang ibadah, terus habis itu jauh dari Tuhan. Nah, Iya, iya, iya. itu tanggapannya bagaimana? Kalau dari aku sih itu nggak Nggak sesuai ya. iya nggak sesuai. Nggak bener lah. Kalau soalnya itu kalau ibadah itu bukan penentu untuk mengalami kesehatan mental. Jadi ibadah kita ya untuk ibadah gitu. Kita mungkin bisa kalau misal kita kesehatan kita terganggu, mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta gitu. Iya, Tapi kesehatan mental itu bukan penentu. Karena kurangnya ibadah Iya. gitu. Karena beberapa faktor lain ya, seperti Iya, kejadian-kejadian di masa lalu yang menyebabkan trauma dan lain Bisa, sebagainya. Betul. Oke. Kan sekarang nih banyak nih kasus soal bunuh diri, self harm dan lain-lain. Iya. Nah, ada nggak yang mau kalian sampaikan kepada publik gitu? Sedikit pesan dari saya untuk teman-teman semua. Terutama untuk diri saya sendiri ya. Semoga kita selalu kuat dalam menjalani kehidupan yang sangat berat ini. Iya. Dan mudah-mudahan saya dan teman-teman semuanya tidak mempunyai pemikiran untuk melakukan Bunuh diri. iya atau kegiatan negatif lainnya. Iya, iya, iya. Kalau kata TikTok nih teman-teman, jangan pulang dulu sebelum dijemput ya. Karena siapa, Kak? dijemput Tuhan. Karena iya bener kata TikTok seperti itu. Karena teman-teman, kalau teman-teman mikir masalah di dunia ini terlalu berat
lalu teman-teman mengira bahwa mengakhiri hidup itu akan jauh lebih tenang, teman-teman salah. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu akan di start kita mulai ketika kita sudah nggak ada, teman-teman. Nah, itu kita baru mulai kehidupan yang sesungguhnya. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa orang-orang yang sudah tiada harus terus didoakan supaya tenang jiwa dan raganya. Betul. Jadi teman-teman, ayo kita kuat, boleh merencanakan sesuatu, boleh berekspektasi tentang kehidupan ini, tapi jangan lupa juga memberikan space untuk rasa ikhlas atas semua kekecewaan dan tidak terwujudnya ekspektasi kita. Oke, mungkin saya akan sedikit menyinggung tentang self harm. Self harm yang kita ketahui ini kan menyakiti diri sendiri. Betul. Nah, kita tahu itu kan sekarang ini mungkin ya sudah bertahun-tahun mungkin ya, ada remaja mungkin yang mengalami putus cinta gitu. Udah kayak tren ya. Iya. Dia tuh justru melukai tangannya gitu, seperti kayak menggores-gores menggunakan menggunakan apa itu cutter itu. Justru dia itu melukai dirinya sendiri, itu tindakan yang sangat tidak dianjurkan gitu. Kalian tuh harus lebih aware lagi pada diri kalian sendiri untuk tidak melakukan dan melukai diri kalian gitu. Bahkan ada tuh di TikTok kan sekarang tren-tren itu, yang pernah nggak kalian tahu tren TikTok soal self harm? Iya ya, banyak Banyak banget kan yang ikut itu. Iya. Itu Itu pentingnya ini ya, pengetahuan dan daya support dari orang-orang dan lingkungan sekitar, bahwa lebih menjaga dan lebih aware lagi tentang kesehatan mental sih sebenarnya. Iya ya. Kita juga nggak boleh ngejudge orang ya, karena kita nggak bisa menilai seberapa berat dan seberapa kuat orang tersebut menghadapi masalahnya. Benar, cuman balik lagi kayak apa yang sudah dikasih Tuhan kepada diri kita, Harus mari kita jaga. syukuri, Iya. mari kita jaga. Jangan sampai kalau ada yang berubah dari kita, entah melukai atau mengganti apa yang ada di diri kita, itu ibaratnya kayak operasi plastik gitu. Tuhan jadi nggak kenal sama kita, teman-teman. Itu sakit. Jadi lebih baik mari kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih, kita menjaganya dengan baik. Kalau misalkan teman-teman ada pemikiran untuk melakukan hal yang tidak baik, teman-teman bisa menghindari pemikiran-pemikiran itu dengan mengalihkan kegiatan hal Ke hal yang positif. ke Pokoknya hal hindari yang pikiran positif. negatif gitu. Betul. Mungkin kita juga harus jadi orang yang lebih baik lagi, taat kepada Allah gitu, mendekatkan diri lah kepada Tuhan, supaya tidak melakukan hal tersebut. Pada intinya teman-teman, apapun yang kita dapatkan di kehidupan ini, Iya. kita harus bisa menerima dan ikhlas. Itu kuncinya, teman-teman. Jadi kalau kita udah bisa menerima dan ikhlas, insya Allah kehidupan ini tuh walaupun berat, tapi kita nggak hilang arah. Ya. Dah, Jangan mungkin sampai itu hilang saja. arah. Iya, benar. Itu saja mungkin. Terima pesannya. kasih pesan untuk publiknya. Saya mau tanya lagi. Ya. Untuk kalian berdua, kalau misalnya sedang dilanda masalah, itu pelampiasan yang kalian lakuin tuh apa sih? Kalau saya pribadi, ketika saya sedang merasa sedih ya, kita mungkin membahas tentang sedih ya. Ya. Itu saya lebih memilih untuk menikmati kesedihan tersebut terlebih dahulu. Karena menurut saya kita harus menuntaskan kesedihan itu dulu. Setelah itu baru kita akan bisa berpikir jernih untuk untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ya. Dan lebih ke introspeksi diri, mempertanyakan bahwa diri ini tuh sebenarnya kurangnya apa dan lain sebagainya. Jadi Kak Destiny lebih milih untuk menangis. Iya, betul sekali, nangis di kosan. Kalau dari aku sendiri, aku ini orangnya sebenarnya itu tipe kurang terbuka ya. Iya. Walaupun mungkin aku bisa membutuhkan teman ini untuk mendengarkan ceritaku, tapi sebenarnya aku nih orangnya kurang terbuka gitu. Jadi ya aku juga bingung gitu sama diriku sendiri, harus Masih belum menemukan jati dirinya. iya. Oke. Selain membahas soal mental, kira-kira gimana sih cara ngejaga kesehatan fisik kita sebagai anak kos? Kalau dari aku menjaga kesehatan fisik sebagai anak kos itu mungkin lebih mengatur pola makan. Aku tuh sekarang lebih sering masak Masak gitu. sendiri? Iya.
Karena kan kita tahu kalau misal kita beli gitu kan kita lebih kurang higienis gitu nggak sih, lebih kurang sehat. kurang terpercaya lah higienisnya ya. Harus juga gitu ya kak. Iya, kalau kita masak kan kita lebih kayak memenuhi asupan kita. Misal kita ingin masak sayur atau apa, jadi kayak apa yang ingin kita masak Iya. itu kayak ya terpenuhi gitu. Ya, terjamin kebersihannya juga guys. Karena kan yang dimana kita ketahui ya kalau anak kos ini pasti makannya nasi goreng, ayam geprek. Maksudnya kurang di inilah, kurang apa ya? Gizinya. Iya, Iya. gizinya kurang. Kebersihannya mungkin ada sedikit orang yang tidak memperhatikan kayak Iya, gitu. iya. Jadi lebih baik mungkin pilihan tepatnya belajar masak. Tapi jangan masak yang mie terus ya. Jadi kita masak yang lebih bergizi Sesebuntu lagi. nanti. Iya. Kalau masak mah mencerminkan anak kos banget Iya, kak. iya. Tapi nggak boleh itu. Terus juga ini teman-teman pola tidur yang cukup juga dan Iya, iya. Bergadang. Jangan betul. begadang, walaupun banyak tugas ya usahakan jangan begadang. Dan air putih ya teman-teman, Iya, jangan iya. minum es Sampai teh jumbo lupa. terus nih. Biasanya kayak gitu soalnya Kak, Mentang-mentang kalau anak murah kos. ya. Iya. Jadi air putih Mentang teman-teman. murah, minumnya air itu terus. Yang penting tuh gizinya tercukupi. Saya sangat spesies dengan jawaban mereka berdua. Iya. Alhamdulillah ya teman-teman. Semoga apa yang telah disampaikan pada podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton dan juga bisa diterapkan ke kehidupan kalian masing-masing. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di semester berikutnya. Terima Terima kasih. kasih. See you.